Sedangkan Lisa ketika mendengar kata-kata Desa Batua, ia langsung sedikit lega walau tetap saja mengambil sikap waspada. "Apa benar kamu tersesat?" tanya Lisa memastikan. "Iya, aku memang tersesat. Dan walaupun aku memang warga Desa Batua, tapi aku baru pertama kali ini masuk daerah sini. Dan sialnya, aku pun masih tidak tahu ini di mana," sahut si pemuda tadi dengan bersungguh-sungguh. "Aneh, kenapa kamu bisa sampai tidak tahu di mana kamu sekarang?" Celetuk Lisa dengan curiga. "Aku baru pulang dari perantauan. Sudah 5 tahun aku tidak pulang ke Desa Batua. Jadi aku cukup bingung karena begitu banyaknya perubahan di sini." "Apa kamu bukan orang jahat?" "Tentu saja bukan. Dan apakah kamu juga bukan siluman atau kuntilanak?" "Ya tentu saja bukan. Namaku Lisa. Aku dokter yang akan bertugas di desa kalian," ucap Lisa akhirnya memperkenalkan diri dengan bibir yang mulai bergetar akibat kedinginan. "Hah? Benarkah? Lalu kenapa kamu ada di tempat ini?" sentak si pemuda dengan terkejut. "Ceritanya cukup panjang. Akan lebih bagus kalau kita segera cari dulu jalan keluar dari tempat ini," ucap Lisa mengingatkan. "Baiklah, aku paham. Tapi apakah aku boleh mendekat?" "Iya, tidak apa-apa." Lalu dengan masih sedikit hati-hati, si pemuda tadi segera mendekati Lisa dengan perlahan. Dan begitu pula dengan Lisa, walaupun terlihat jelas kalau pemuda itu adalah orang yang baik-baik, namun ia tetap waspada dan terus siaga. "Siapa nama kamu?" tanya Lisa kemudian ketika si pemuda tadi sudah berada di dekatnya. "Namaku Neno. Aku baru saja pulang dari merantau ke Kalimantan Barat," sahut si pemuda tersebut memberitahukan. "Jadi bagaimana kamu bisa tersesat?" "Saat di perjalanan tadi, aku terjebak dan serbu oleh kawanan babi hutan yang muncul entah dari mana. Aku sempat berusaha kabur, tapi akhirnya aku malah hampir terjatuh ke dalam jurang. Motor dan beberapa barang bawaanku semuanya tak terselamatkan. Satu-satunya barangku yang selamat hanyalah ransel dan mando ini saja." "Dan kamu sendiri kenapa tidak ikut jatuh ke dalam jurang?" "Aku sempat meloncat. Lagi pula untuk apa aku mau ikut pasar jatuh ke jurang? Itu mati konyol namanya." "Ya, siapa tahu saja." Lisa kikuk. Ia benar-benar tak menyangka kalau dalam keadaan segenting itu, pemuda tersebut masih bisa tenang dan sedikit menghibur, walau maksudnya tentu bukan begitu. "Lalu kenapa kamu tidak kembali saja ke jalan yang kamu lewati itu? Kan kamu bisa jalan kaki," tanya Lisa lagi menyelidiki. "Nah, itu dia masalahnya. Aku memang kembali melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, tapi anehnya jalan yang aku lalui itu malah buntu. Sepertinya warga Desa Batua sudah bertahun-tahun tidak menggunakan jalan itu lagi." Ironis sekali ya," ucap Lisa akhirnya sambil terangguk-angguk mengerti. "Iya, dan asal kamu tahu saja, aku tadi sempat berusaha kembali ke dermaga. Tapi karena sudah memaksa masuk terlalu jauh ke dalam hutan, aku akhirnya justru tersesat hingga ke tempat ini." Kamu masih beruntung. Bila dibandingkan denganku, sebelum aku tersesat, banyak tragedi memilukan yang menyertainya. Bahkan hingga saat ini pun orang terakhir yang bersamaku pun masih belum aku tahu nasibnya," ucap Lisa sambil tertunduk sedih. "Boleh aku tahu bagaimana kamu bisa tersesat?" tanya Neno dengan hati-hati agar Lisa tidak semakin hanyut dalam kesedihannya. "Ceritanya panjang sekali," sahut Lisa dengan pelan. "Baiklah, itu bisa kamu ceritakan sambil kita berjalan nanti. Sekarang kamu harus pakai ini dulu," ucap Neno kemudian sembari mengeluarkan sebuah jaket berwarna hitam dari dalam ranselnya. Melihat itu Lisa sempat ragu-ragu dan malu untuk menerimanya. Alasannya tentu karena pemuda ini adalah orang yang baru dia kenal. "Udahlah, kamu jangan malu-malu, pakai saja. Ya, walau ini sedikit basah,
tapi setidaknya ini mampu untuk menutupi tubuh kamu. Baiklah, terima kasih ya, ucap Lisa akhirnya sembari menerima dan langsung memakai jaket tersebut untuk menutupi tubuhnya yang terlihat sekali di setiap lekuknya. Maaf kalau terlalu kebesaran, ucap si pemuda sembari tersenyum simpul. Iya, tidak apa-apa. Sekali lagi terima kasih banyak, angguk Lisa dengan tulus. Oh ya, sebelum sampai ke tempat ini, apakah kamu sempat menemukan petunjuk atau apapun yang bisa kita jadikan patokan arah? Tanya Neno kemudian ketika beberapa menit selanjutnya mereka bersiap-siap untuk meninggalkan tempat itu. Satu-satunya petunjuk yang aku ingat adalah ember yang hanyut saat aku masih di sungai tadi. Oh ya, bagus kalau begitu. Kita akan berjalan menuju ke hulu. Alasannya? Ya simpel saja kan. Itu artinya di hulu pasti ada perkampungan atau rumah orang. Iya sih. Oh ya, tak jauh dari tempatku terdampar tadi, aku sempat melihat ada sebuah pusaran air yang sangat dahsyat. Aku yakin ada sebuah lubang besar di dasar sungai itu. Apa itu juga bisa dijadikan petunjuk? Sebentar, kamu ada melihat pusaran air? Tanya Neno dengan dahi berkerut. Iya, memangnya kenapa? Jadi begini, kalau kamu tadi memang ada melihat pusaran air yang besar, itu artinya kamu telah melihat sungai Sabunut. Lalu artinya kita sekarang sedang berada di tengah-tengah wilayah tanah kematian. Ucap Neno sambil mulai terlihat tegang. Astaga, tanah kematian itu bukannya nama tempat yang tidak bagus kan? Tanya Lisa ikut-ikutan tegang. Benar, sangat tidak bagus. Karena menurut cerita kakekku, tanah kematian itu adalah lokasi peperangan antar suku pada zaman dahulu. Jadi sangat banyak benda pusaka dan ilmu-ilmu hitam maupun putih yang tertinggal di sini, dan itu akan sangat berbahaya bagi siapapun yang berada di sini. Jelas Neno menerangkan. Ya Tuhan, lalu kita harus bagaimana? Tanya Lisa lagi dengan perasaan yang mulai ketakutan pula. Kita harus berusaha sekeras mungkin agar keluar dari wilayah ini sebelum para penghuninya menyadari keberadaan kita. Hah? Para penghuni hutan? Maksudnya? Iya, siapa lagi kalau bukan hantu, siluman dan lain sebagainya. Astaga, aduh, aku sudah tidak sanggup lagi, ucap Lisa tiba-tiba sambil mulai menangis sesegukan. Tampaknya ketegaran dan kekuatannya mulai mencapai batas akhir. Dokter Lisa, kamu harus kuat. Ingat tugas mulia kamu ke sini itu untuk apa? Ucap Neno mencoba memberikan semangat untuk Lisa. Tapi aku sudah lelah dengan semua ini, ucap Lisa sambil tanpa sadar menggenggam tangan Neno karena lututnya sekarang mulai merasa lemas. Dan Neno paham sekali bagaimana perasaan Lisa, maka oleh sebab itu, walaupun baru kenal, Neno langsung memperlakukan Lisa seperti adik kandungnya sendiri. Ia bahkan tanpa sungkan langsung merapikan rambut Lisa yang kusut itu dengan jemarinya. Tindakan ini konon katanya akan membuat seorang wanita yang sedang putus asa bisa menemukan semangatnya kembali. Aku memang sudah lama tidak pulang ke desa Batua, tapi sebagai orang yang lahir di hutan, aku masih punya kemampuan bertahan hidup di tempat seperti ini. Jadi aku janji sama kamu kalau aku pasti akan bisa mengeluarkan kita dari sini, ucap Neno kemudian dengan penuh keyakinan. Apakah omonganmu bisa dipercaya? Tenang saja, aku bisa apa saja, mulai dari bela diri, ilmu kebatinan, penangkal hantu, dan penolak bala, sahut Neno dengan menunjukkan wajah serius. Oh iya? Iya, dan masih ada satu lagi yang tak kalah hebatnya. Apa itu? Tanya Lisa dengan penasaran. Aku sering berbohong. Lisa menahan tawanya. Ia sadar kalau Neno hanya berusaha menghiburnya agar ia tidak patah semangat lagi, dan ternyata itu sangat berhasil. Baiklah, aku percaya sama kamu. Sekarang kita bagaimana? Ucap Lisa akhirnya sambil sedikit tersenyum dan berniat melepaskan genggamannya dari tangan Neno. Tapi karena membuat Lisa merasa selalu dilindungi dan aman, Neno malah menggandeng tangan gadis cantik itu dengan erat.
Jadi mereka kini berdua langsung akrab walaupun sebenarnya baru saja kenal beberapa puluh menit yang lalu. Sekarang, ayo kita pergi dari sini. Dan kamu pegang ini sebagai senjata, ucap Neno sembari memberikan sebilah badik untuk Lisa. Baiklah, tapi kita sekarang ke arah mana? Tanya Lisa setelah menerima badik tadi. Kita akan kembali ke sungai. Kita akan susuri tepian sungai itu hingga sampai ke hulu. Sahut Neno menjelaskan rencananya. Tapi sungainya deras sekali dan harus menuruni tebing dulu. Aku tahu, makanya kita harus cari jalan lain yang lebih mudah. Baiklah, aku setuju. Lalu sambil terus bergandengan, mereka berdua perlahan menerobos hutan dengan hati-hati, tapi sesekali juga Neno harus melepas gandengan tangannya ketika ada semak belukar yang harus ia potong. Sementara itu, pada saat yang bersamaan, warga desa Batuah sedang mengalami peristiwa yang memilukan pula. Satu persatu warga yang sakit itu mulai ada yang meninggal dunia. Hal ini jelas jadi menghambat rencana pencarian Dr. Lisa yang sudah mereka susun dengan rapi. Sebagian anggota tim ada yang membatalkan ikut mencari Dr. Lisa karena keluarganya meninggal dunia, dan meski sudah mendapatkan bantuan anggota tim dari desa Siung Telang, jumlah mereka masih tidak memungkinkan untuk melakukan pencarian. Sebab setelah dihitung ulang, jumlah mereka ternyata totalnya hanya ada 20 orang saja, sedangkan mereka sudah bertekad untuk tidak akan pulang sebelum menemukan Dr. Lisa. Jadi dengan anggota tim yang hanya sebanyak itu, pencarian jelas akan membutuhkan waktu lama, apalagi mengingat saat itu sedang musim hujan, berbagai mara bahaya dan bibit penyakit sudah pasti menanti mereka ketika di hutan nanti. Bagaimana ini Pak Kades? Masalah di desa kita semakin banyak warga, sudah semakin banyak yang sakit. Bahkan sudah ada yang meninggal dunia pula. Dan selain itu juga kasus mayat yang hilang dari makam itu juga masih belum dapat kita pecahkan. Lalu sekarang kita juga harus mencari dokter yang hilang itu. Lalu apa yang harus kita lakukan Pak? Tanya Pak RT dengan penuh kekalutan. Jujur saja Pak, ini cobaan pertama dan terberat dalam hidup saya selama menjabat sebagai kepala desa. Saya tak pernah terpikirkan akan dihadapkan dengan situasi sepelik ini. Jauh dalam lubuk hati saya yang paling dalam, saya rasanya sudah hampir menyerah saja. Dan kalau Bapak menyerah, maka kita semua akan celaka, potong Pak RT dengan cepat. Benar, maka oleh sebab itulah saya tetap bertahan hingga detik ini. Lalu sekarang apakah Bapak punya rencana? Saya sebenarnya punya rencana untuk meminta bantuan dari kecamatan. Tapi saya masih ragu-ragu. Saya paham dengan keraguannya Pak Kades itu. Semua pasti karena sekarang di kecamatan sedang masa-masa kampanye kan. Kita takutnya masalah desa kita ini malah akan disisipi oleh politik-politik yang tak jelas. Iya, Bapak benar. Itulah alasan saya masih ragu-ragu untuk segera melaporkan masalah ini ke kecamatan. Kalau begitu, untuk sementara kita jangan dulu melaporkan ke kecamatan. Kita coba dulu selesaikan masalah ini sendirian. Dan kalau memang kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, barulah kita pikirkan langkah selanjutnya. Ucap Pak RT akhirnya memberikan masukan. Iya Bapak benar. Dan kalau begitu saya akan perintahkan seluruh warga desa untuk saling bekerja sama dalam memecahkan masalah ini secepatnya. Dan jika dalam 3 hari kita tidak bisa menyelesaikan satu masalah saja, maka kita harus melaporkannya ke kecamatan. Baik Pak Kades, saya setuju. Ya sudah kalau begitu, kita ke kantor desa dulu, kita temui warga di sana. Pungkas Pak Kades mengakhiri, lalu saat keduanya melangkah, beberapa meter saja mendadak salah seorang warga berlarian ke arah mereka. Dari tingkah dan gelagatnya ada sesuatu yang penting yang ingin disampaikannya. Di sisi lain, matahari mulai condong ke barat, sementara karena sudah sama-sama tidak memiliki jam tangan lagi, Neno dan Lisa tidak tahu sekarang sudah jam berapa. Tapi masalah jam bukanlah hal yang terlalu dirisaukan oleh keduanya, sebab keduanya bisa menebak-nebak hanya dengan melihat posisi matahari. Jadi yang sekarang mereka risaukan adalah bagaimana caranya menuju beberapa bangunan tua dan reot yang terlihat berjejer di seberang sungai.
Mereka tak yakin bangunan-bangunan tua dan reot tersebut ada penghuninya, tapi setidaknya itu bisa memberikan mereka harapan kalau akan segera menemukan jalan keluar dari hutan. Kayaknya kita sudah mulai menemukan titik terang ya, ucap Lisa dengan sedikit berbinar. Iya, hanya saja aku masih sedikit ragu dengan gubuk-gubuk itu, sahut Neno dengan dahi berkerut setelah beberapa saat terdiam seperti habis mengingat-ingat sesuatu. Ragu kenapa? Aku baru ingat. Kalau menurut cerita di wilayah Tanah Kematian ini, ada dua tempat yang keramat. Pertama adalah bekas desa yang ditinggalkan seluruh penduduknya karena terserang wabah penyakit yang mematikan. Bahkan katanya banyak penduduk yang jenazahnya ditinggalkan begitu saja tanpa dimakamkan karena terlalu banyak. Jadi para arwah orang yang meninggal itu terperangkap dan gentayangan di sana. Dan untuk cerita yang kedua, di Tanah Kematian ini juga dikatakan ada makam-makam kuno para pasukan perang suku pada zaman dahulu. Makam ini sangat angker dan berbahaya karena dihuni oleh berbagai jenis makhluk halus jelmaan dari ilmu atau kesaktian yang dimiliki oleh pasukan-pasukan itu. Jadi, kamu curiga kalau bangunan-bangunan di seberang sana mungkin salah satu dari dua tempat yang kamu ceritakan itu? Tanya Lisa memastikan, iya. Itu adalah kemungkinan besarnya, sebab seingatku tidak ada lokasi lain yang mempunyai bangunan-bangunan seperti itu selain dua tempat yang aku ceritakan tadi. Aduh, kalau begitu kita sama saja artinya keluar dari mulut singa tapi malah masuk ke mulut buaya, sentak Lisa dengan panik. Nah, itu dia masalahnya. Jadi kita tidak usah ke sana. Aku rasa sih tidak perlu. Tapi kalau ternyata di sana ada jalan untuk ke desa Batuah, bagaimana ya? Sahut Neno bimbang. Nah itu dia yang ada dalam pikiranku sekarang. Celetuk Lisa sama-sama bimbang. Kalau menurut kamu, kita harus bagaimana? Tanya Neno kemudian sembari menatap Lisa. Dilontarkan pertanyaan seperti itu, jelas saja Lisa menjadi bingung, tapi dalam hati kecilnya ia justru merasa tersanjung dimintai pendapat seperti itu. Sebab menurut pengalamannya, ketika saat berpetualang dulu, jarang sekali ada lelaki yang minta pendapat dari perempuan dalam hal sesulit itu. Biasanya para lelaki cenderung akan bertindak sok pahlawan dan seperti tahu segalanya. Kamu kan punya pengalaman dalam hutan Kalimantan, jadi aku serahkan saja semua keputusan ke tangan kamu. Ucap Lisa akhirnya mencoba memancing sejauh mana kedewasaan pemuda yang baru dikenalnya ini. Tidak bisa begitu, aku juga tahu kalau kamu pun pasti punya pengalaman di dalam hutan. Sebab kalau tidak, aku yakin kamu sudah menyerah sebelum sempat bertemu denganku. Sahut Neno datar dan seolah tak menyadari kalau dokter cantik itu mencoba memancingnya. Ia tahu betul kalau dokter cantik itu adalah gadis yang cerdas. Baiklah, bagaimana kalau kita coba cari jalan lain dulu? Dan kalau kita tidak menemukannya, maka mau tak mau kita harus menyeberang ke sana. Ya, walaupun itu berisiko buat jiwa kita. Putus Lisa akhirnya. Baiklah, aku setuju dengan kamu. Angguk Neno cepat dan tak menyadari sama sekali kalau Lisa kini semakin merasa kagum dengannya. Berpuluh-puluh menit kemudian mereka akhirnya menemukan jalan yang buntu. Tak ada yang dapat mereka lakukan lagi karena tebing batu yang berada di hadapan mereka kini benar-benar licin dan rata seperti benteng. Jalan satu-satunya bisa keluar dari sana adalah dengan berbalik arah atau menceburkan diri ke dalam sungai. Sekarang bagaimana ini? Tanya Neno sembari menoleh ke arah Lisa. Aku tidak tahu, aku tidak sanggup kalau harus memanjat tebing ini, sahut Lisa dengan pasrah. Kamu setuju kalau kita menyeberang? Tanya Neno lagi. Tunggu, aku pikir-pikir dulu, sahut Lisa sembari menatap ngeri ke arah sungai yang airnya semakin meluap saja. Iya, pikirkanlah dengan matang. Sebab kalau kita putar balik, artinya kita harus kembali ke tempat semula, yang juga artinya kita akan berada sangat dekat dengan bangunan-bangunan misterius tadi. Itulah yang aku takutkan. Akan sangat mengerikan kalau makhluk-makhluk yang ada di sana tiba-tiba bangkit dan mengejar kita. Itu memang kedengaran konyol ya, tapi ini adalah Kalimantan. Memang tak ada yang tak mungkin di sini.
Sahut Neno membenarkan dan diam-diam ia langsung teringat kejadian masa lalunya yang sangat menyeramkan yang hampir saja merenggut nyawanya. Waktu berjalan terasa begitu cepat, sementara Neno dan Lisa sudah kehabisan cara agar terus dapat bergerak maju atau setidaknya berada lebih jauh lagi dari lokasi bangunan-bangunan reot yang misterius tadi. Dan walaupun matahari belum tenggelam, namun dalam hutan yang begitu lebat tentu akan cepat gelap. Jadi walaupun saat itu jam kira-kira baru menunjukkan pukul 3 sore, keduanya merasa seakan sudah jam 5 petang saja. Sontak hal ini membuat keduanya kebingungan harus mencari kemana sumber penerangan nantinya. Jadi kamu benar-benar tak punya senter atau apa saja yang bisa kita jadikan sumber cahaya? Tanya Lisa memastikan ketika Neno sudah putus asa mengaduk-aduk isi ranselnya. Iya, aku memang tidak membawa senter karena tak menyangka akan begini. Sahut Neno tak berdaya. Terus bagaimana dengan membuat api dengan cara kuno? Tanya Lisa lagi. Maksud kamu dengan menggesekkan kayu rincing? Dalam keadaan hutan yang basah dan juga didukung oleh aku yang tak bisa melakukannya, maka hal itu adalah mustahil. Sahut Neno lagi dengan jujur tanpa sok pura-pura bisa. Kalau begitu malam ini kita harus tinggal dalam gelap dong. Iya, apa boleh buat? Desa Neno sambil tertegun sedih, tapi sebenarnya otaknya tetap berusaha keras memikirkan sebuah cara. Aduh, bagaimana ya? Setahuku kalau di dalam hutan, setidaknya kita harus bisa menyalakan api agar binatang buas tidak berani mendekatkan. Keluh Lisa dengan khawatir. Iya, seharusnya memang begitu. Tapi sayangnya di hutan, hujan seperti ini, cara membuat api sangat susah. Celetuk Neno menegaskan. Ya, siapa tahu kamu punya cara alternatif. Aku tidak punya. Tapi kamu punya cara untuk menghindari binatang buas kan? Kalau itu aku punya. Oh ya? Iya, kita masuk saja ke dalam sungai. Astaga, kalau dimakan buaya bagaimana? Sungai ini memang ada buayanya, tapi dalam kepercayaan suku Dayak, terutama suku Dayak Maanyan, buaya tidak akan menyentuh orang yang tidak punya jurid mati dimakan buaya. Begitu ya, emangnya jurid itu apaan sih? Jurid itu adalah tanda lahir seseorang. Jadi setiap anak-anak dari suku Dayak lahir, biasanya mereka akan diperiksa dulu juridnya oleh para tetua suku. Dan kalau jurid itu tidak ada, maka biarpun ia masuk ke sarang buaya, dia tidak akan mati oleh buaya. Begitu ya? Kalau aku kira-kira ada juridnya tidak? Tanya Lisa dengan deg-degan. Tidak ada, sahut Neno dengan penuh keyakinan. Wah, bagaimana kamu tahu? Jurid itu biasanya akan muncul di bagian tubuh tertentu dengan ciri-ciri berupa bercak hitam yang samar. Dan kalau untuk orang yang akan mati dimakan buaya, bercak hitam itu akan menyerupai gambar cicak. Nah, apakah kamu punya itu? Tidak, Lisa menggeleng. Ya kalau begitu kamu jangan takut, kamu tidak akan dimakan buaya. Masa sih? Jadi hanya sesimpel itu ya? Iya, pokoknya kamu tenang saja. Tapi walau begitu, kita tetap sama-sama berdoa agar tidak ada binatang buas yang mendekati kita malam ini. Lalu kalau kita tidurnya bagaimana? Tanya Lisa lagi tanpa sungkan-sungkan. Ya kita bisa sama-sama tidur di tanah. Sahut Neno dengan nada bercanda. Pendekatan? Iya kalau kamu mau. Aku tidak mau, aku belum pernah tidur dekat dengan laki-laki. Celetuk Lisa kesal walau sebenarnya ia tahu kalau Neno tadi hanya bercanda. Dan pasti tidak akan menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Kamu tenang saja, nanti aku akan buatkan semacam ayunan di pohon-pohon itu. Ucap Neno akhirnya sembari menunjuk kedua pohon meranti yang tumbuh berdampingan. Dari nada dan reaksinya, kali ini ia berbicara dengan serius. Memangnya kamu akan membuatnya dari apa? Lisa mengerjitkan keningnya. Dalam rangselku ada selimut. Jadi nanti aku akan membuat ayunannya dari itu. Lalu kamu sendiri tidur di mana? Aku akan berjaga sepanjang malam. Kamu yakin kalau kamu nanti sakit bagaimana? Untuk apa aku takut sakit? Kan aku sekarang bersama seorang dokter. Iya, tapi aku tidak memiliki obat-obatan.
Obat-obatan banyak kok di hutan ini. Kalau masalah itu, kamu memang benar. Aku juga dulu sering membaca buku-buku tentang obat-obatan tradisional, terutama yang memanfaatkan tumbuh-tumbuhan liar di dalam hutan. Hanya saja dalam keadaan seperti ini, aku malah tak dapat mengenali satupun tumbuhan yang pernah aku baca tersebut. Satu-satunya yang aku gunakan untuk menyembuhkan luka-lukaku tadi hanyalah getah pohon pisang liar. Selebihnya aku tak berhasil menemukan ada tumbuhan-tumbuhan lain yang bisa digunakan untuk menyembuhkan luka. Ucap Lisa dengan jujur. Getah pohon pisang itu pun sudah sangat bagus kok. Buktinya luka kamu langsung sembuh kan? Sahut Neno sambil menatap satu persatu luka memar dan luka gores yang terdapat di tangan maupun bagian tubuh Lisa yang lainnya. Iya, dan walaupun perih, tapi lukanya langsung mengatup. Itu semua karena zat jodium yang ada di getah pisang itu kan? Angguk Lisa sambil tersenyum dan tanpa ada maksud sok pintar. Iya, benar sekali. Neno ikut tersenyum. Oh ya, ngomong-ngomong, aku boleh tanya sesuatu tidak? Tanya Lisa kemudian mengalihkan pembicaraan. Silahkan. Apa kamu lapar? Tanya Lisa lagi dengan hati-hati dan agak sedikit tersipu. Iya, apa kamu juga lapar? Sahut Neno dengan cepat. Iya, aku juga lapar. Angguk Lisa dengan semakin tersipu. Kalau begitu, kita cari makan dulu sebelum hari benar-benar gelap. Putus Neno kemudian sembari beranjak berdiri. Kemana? Lisa bertanya dengan bingung. Kemana saja, asal jangan sampai kembali ke dekat lokasi bangunan-bangunan misterius itu. Baiklah kalau begitu. Kedua manusia berlawanan jenis itu segera mencari apa saja sesuatu yang bisa dijadikan makanan, tapi karena saat itu sedang tidak musim buah, maka akhirnya satu-satunya yang mereka temukan hanyalah sekumpulan jamur liar saja, dan itu pun Lisa lah yang menemukannya. Hei, lihat ini, aku menemukan jamur-jamur segar. Pakik Lisa sambil mulai memunguti jamur-jamur segar berwarna putih susu itu dengan bersemangat. Tunggu, biar aku lihat jamurnya dulu. Sentak Neno sambil buru-buru mengambil beberapa jamur tadi dari tangan Lisa. Tampaknya enak ya, seru Lisa dengan senang. Ini tidak bisa dimakan, ini beracun. Ucap Neno kemudian setelah beberapa saat lamanya ia memperhatikan jamur-jamur tadi dengan seksama. Beracun, masa sih? Lisa tak percaya. Iya, ini dalam bahasa Dayak Maanyan adalah jamur kururirik. Siapapun yang memakan jamur ini akan mengalami keracunan yang sangat unik. Sebelumnya akhirnya meninggal dunia. Ucap Neno menjelaskan. Keracunan yang unik? Apa maksudnya? Tanya Lisa semakin bingung. Ketika memakan jamur ini, kita akan tak henti-hentinya tertawa. Bahkan saat sudah hampir mati pun kita tetap saja tertawa. Jadi maksudnya jamur ini membuat kita menjadi gila. Entahlah, tapi yang jelas menurut orang-orang yang pernah keracunan jamur ini, mereka seolah melihat sesuatu apapun yang ada di depan mereka adalah hal yang lucu dan dapat membuat ketawa. Baiklah, aku paham sekarang. Mungkin dalam jamur ini ada semacam zat yang dapat membuat kita berhalusinasi tingkat tinggi kan? Ya mungkin hampir kurang lebih sama dengan orang-orang yang habis mengkonsumsi narkoba. Ucap Lisa akhirnya dengan terangguk-angguk tanda mengerti. Benar sekali, Neno menegaskan. Dan ini sebenarnya masih belum seberapa. Justru ada beberapa jamur yang lebih beracun dan menimbulkan reaksi yang lebih mengerikan lagi. Hah? Benarkah? Aduh, jadi malam ini kita harus makan apa? Aku juga bingung. Andai saja di sekitar sini ada pohon-pohon pisang liar, kita bisa makan buahnya walaupun bijinya banyak sekali. Sahut Neno sambil terus melirik ke sana ke sini. Ya Tuhan, benar-benar buruk nasib kita. Mana sebentar lagi mau malam. Rutuk Lisa dengan sedih. Sabar ya, aku akan coba cari daun bermenu untuk kita makan. Ucap Neno akhirnya sambil menuju rimbunan semak yang tak jauh dari mereka. Memangnya daun bermenu itu apa dan bisa dimakan ya? Lisa ragu-ragu. Bisa kok, daun bermenu itu biasanya digunakan sebagai penyedap masak asam khas Kalimantan. Oh begitu, terus rasanya seperti apa? Lisa mulai penasaran.
agak sedikit asam sih, tapi benar-benar aman dan cukup mengenyangkan kok. Baiklah kalau begitu, cepat cari, ucap Liza akhirnya tak sabar. Tampaknya dokter cantik ini sudah tak sanggup lagi mengontrol rasa laparnya. Dan sementara itu, ketika keduanya sedang asik menyantap daun bamenu sambil menunggu malam tiba, pada saat yang bersamaan pula di desa Batua sedang terjadi sebuah peristiwa yang cukup mencekam. Hal ini diakibatkan karena para warga benar-benar tak ada lagi yang berani keluar rumah, walaupun di saat itu ada 3 orang dari warga mereka yang jenazahnya seharusnya ditunggui karena belum dimakamkan. Akhirnya karena tak ada yang berani keluar, maka di setiap rumah duka jenazah hanya ditunggui oleh keluarga dekatnya yang hanya terdiri dari beberapa orang saja. Seumur-umur baru kali ini di desa Batua dilanda ketakutan sehebat ini. Dan baru kali ini juga ada dalam sejarah hidupku menunggui jenazah cuma berlima saja. Ucap Pak Apu, salah seorang warga dari desa Siung Telang yang baru saja datang ke desa Batua ini. Demi melayat pamannya yang kini terbujur kaku di hadapan mereka, ia benar-benar kaget karena tak ada satupun warga yang datang untuk ikut membantu menunggui jenazah. Para warga hanya berbondong-bondong datang dan membantu ketika siang hari saja. Kami juga kaget, Pu. Tapi kita juga harus memaklumi kalau warga tak ada yang berani keluar malam karena desa ini memang sedang dilanda teror yang sangat menakutkan. Sahut Ibu Pingka, istri dari sang mendiang dengan mimik sedih bercampur takut. Memangnya teror apa sih, Bi? Apu penasaran. Awalnya teror dimulai dari kemunculan makhluk misterius penyedot otak ternak. Tapi ternyata tidak cukup sampai di situ saja. Setelah itu ada pula makhluk misterius pembongkar makam. Dan sebelum keduanya dapat diusut, malah sekarang warga sedang ketakutan juga. Bersambung.